sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimil tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma as-salatu was-salamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayullamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimun. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillah alhamdulillahil fattahil jawad al-mu'in ala tafaqquhi fid din man ikhtarahu minal ibad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi salatan wa salaman afuzu bihima yawmal ma'ad. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Segenap jamaah Masjid Al-Ashirat Asy-Syafi'iyah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian kitab Fathul Mu'in setelah beberapa waktu, beberapa minggu kita libur sejenak. Alhamdulillah malam hari ini kita dipertemukan kembali melanjutkan apa yang akan kita bahas dari kitab Fathul Mu'in. Mudah-mudahan apa yang kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Masih tentang pembahasan rukun-rukunnya sholat yang nanti juga disisipkan dengan sunnah-sunnah dalam menyempurnakan rukun-rukun dalam sholat. Ada di halaman 21, kira-kira 21 baris kelima dari bawah. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Wa qawlu subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi thalathan fis sujudi lil ittiba'i. Dan termasuk sunnah dalam sujud itu mengucapkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali dalam sujud lil ittiba'i, karena mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesunatan dalam sujud antara lain adalah membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi talatan 3 kali, hukumnya sunnah. Ini selain bisa menjaga rukun, menjaga tumakninah kita, ini juga bagus artinya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, ini artinya maha suci Allah yang maha luhur, dan aku memujinya. Maha suci Allah yang maha luhur, dan aku mengucapkan ini seraya memujinya. Pengakuan bahwa Allah maha suci, Allah maha tinggi, kita kotor dan Allah ini maha suci. Kita rendah dan Allah maha tinggi, ini kita ucapkan tatkala kita sujud. Ini merupakan bentuk ikrar atau bentuk pernyataan bahwa kita rendah, Allah tinggi, bahwa kita kotor, Allah suci. Kita dalami maknanya, kita hayat dalam sholat, maka bacaan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ini
bisa mengantarkan kita kepada kekhusyuan dalam sholat. Jangan cepat-cepat, apalagi sholatnya sholat sendiri, kecuali kalau sholat berjamaah, apalagi jadi imam, nggak boleh lama-lama. Nah kalau sholat berjamaah kita jadi makmum, ya lihat-lihat. Kalau imamnya udah Allahu Akbar, ikut aja, jangan terlalu lama, jangan sampai kita tertinggal 2 rukun. Kalau kita tertinggal 2 rukun dari imam, seorang makmum batal sholatnya, bukan cuma batal jamaahnya, batal sholatnya. Kecuali kalau dia tertinggal 2 rukun, emang niatnya mufarokoh, niat mufarokoh karena tahu imamnya itu batal misalnya, tahu kalau di belakang baju imamnya itu ada najis. Nah dia niat mufarokoh itu tidak masalah, artinya tidak membatalkan sholat kalau udah niat mufarokoh. Tertinggal 2 rukun bisa batalkan sholat seorang makmum, tertinggal 2 rukun dari imam. Karenanya cukup membaca subhana rabbiyal a'la bihamdihi 3 kali aja cukup. Subhana rabbiyal a'la bihamdihi, subhana rabbiyal a'la bihamdihi, subhana rabbiyal a'la bihamdihi. Namanya jadi makmum, sholatnya tarawih lagi. Ya udah buru-buru aja. Kalau sholat sendiri dihayati. Kalau sholat sendiri dihayati bacaan ini sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah. Dasar dari bacaan sunnahnya subhana rabbiyal a'la itu dasarnya adalah hadis ittiba. Pokoknya kita melaksanakan amalan agama itu dasar pertama adalah lil ittiba, yaitu mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan dengan nalar atau bukan dengan rasio, bukan. Semua yang dituntun berupa rukun-rukun atau syarat-syarat dalam ibadah mahdoh, ibadah yang murni ibadah, itu lil ittiba, itu semua karena Rasulullah. Nah lain hal kalau yang bukan ibadah. Wa yazidu man marra nadban, wa yazidu dan tambahlah, hendaklah menambah man siapa orang marra yang telah lewat, yaitu orang yang mengucapkan subhana rabbiyal azim bihamdihi nadban halnya sunnah, hendaklah dia menambahkan sunnah hukumnya Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu. Allahumma ya Allah, hanya kepada engkau aku sujud dan hanya kepada engkau aku beriman, wa laka aslamtu, hanya kepada engkau aku pasrah. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu, bersujud wajahku bersujud lilladzi khalaqahu wa sawwarahu, kepada zat yang menciptakan dan membentuknya. Wa syaqqa sam'ahu wa basarahu, dan yang membelah telinga atau pendengaran dan juga matanya. Wa haulihi, maksudnya membelah ini menciptakan, bi haulihi wa quwwatihi, dengan kekuatan atau dengan upaya dan kekuatannya, kekuatan alladzi. Tabarakallahu ahsanul khaliqin, maha tinggi dan maha luhur siapa Allah, ahsanul khaliqin, yaitu ahsanul khaliqin, yaitu sebaik-baiknya zat yang menciptakan. Wa yusannu iktaru du'a fihi, dan juga disunnahkan memperbanyak doa fihi di dalam sujud. Waroda wa bimma waroda, dan sebagian dari doa yang sampai dari Rasulullah, maksudnya fihi dalam sujud itu Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatika wa bi mu'afatika min uqubatika wa a'udzu bika minka la usi thana'an 'alaika anta kama atnaita 'ala nafsik. Allahumma ya Allah, aku berlindung kepadamu, berlindung biridhaka, aku berlindung biridhaka, kepada ridhomu, aku berlindung kepada ridhomu, min sakhatika, dari murkamu, wa bi mu'afatika, dan aku berlindung dengan pengampunanmu, min uqubatika, dari siksamu, wa a'udzu bika minka, dan aku berlindung kepadamu, minka, darimu. La usi thana'an 'alaika, aku tidak pernah menghitung, tidak bisa menghitung pujian untukmu. Anta kama afnaita, sebagaimana engkau memuji ala nafsika, memuji dirimu sendiri. Allahumma gfirli dambi, ya Allah ampunilah li untukku dambi, dosaku, kullahu seluruhnya, jiqqahu, baik dosa yang sifatnya halus, wa jillahu, dan dosa besar, awwalahu wa akhirahu, dosa yang awal dan dosa yang akhir, wa alaniyatahu wa sirrahu, dosa yang terang-terangan dan dosa yang tidak ketahuan atau sembunyi-sembunyi. Ini hukum atau ini sunnah sujud. Sunnah sujud yang kita kenal subhana rabbiyal a'la bihamdihi 3 kali bagus. Kalau kita sholat sendirian, sholat tengah malam, kita ingin bermunajat atau ingin kita bermesraan dengan Allah, baca nih saat tatkala sujud tambahan ini. Tambahan ketika kita sujud, bagus waktunya, bagus maknanya.
Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa ilaika aslamtu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ditambah lagi Allah subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli dzambi diqqahu wa jillahu awwalahu wa akhirahu wa sirrahu wa alaniyatahu. Tambah lagi subhanakallah, ditambah lagi Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatika wa bi mu'afatika min 'uqubatika. Allahumma inni a'udzu bika minka la usi thana'an 'alaika anta kama afnaita 'ala nafsik. Allahu akbar. Segitu sujudnya tuh. 2 menit ya kira-kira. 2 menit. Jadi bagusan sujud ketika kita salat sendiri ini lebih bagus kita baca subhana rabbiyal a'la bihamdi 3 kali aja. Nah, setelah itu ditambah doa yang barusan. Doa yang maknanya kita tahu sangat baik. Maknanya kita tahu ini sangat bisa meresap ke dalam hati kita kalau kita menghayatinya. Ini sujud, ketika kita sujud disunahkan juga membaca doa tambahan. Yang ada barusan di sini, ini biasa kita kenal juga. Ini termasuk bacaan ketika sujud tilawah. Kalau kita mendengar ayat sajdah, ayat dari Al-Quran, wasjud waqtarib misalnya, termasuk ayat sajdah, maka disunahkan kita sujud. Turun sujud Allahu Akbar imam misalnya, atau makmum, atau kita setelah salat sendiri turun sujud. Kalau makmum tergantung imam. Kalau salat sendiri hendaklah kita sujud tilawah. Nah, sampai ketika turun ke tanah atau sejadah, maka bacaan ini sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini sujud tilawah doanya. Bangun lagi dah, Allahu Akbar, lanjutin ayat atau langsung ruku. Allahu Akbar lagi baru Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Di antara doa sujud yang sempurna ini ada doa sujud tilawah. Ini sunnah sujud karena mengikuti Rasulullah. Kemudian qala fir raudhah, berkata dalam kitab Ar-Raudhah, tatwilus sujudi afdalu min tatwilir ruku'i. Memperpanjang sujud itu afdalu, lebih utama min tatwilir ruku'i, daripada memperpanjang ruku. Memperpanjang sujud itu lebih utama dibanding memperpanjang ruku. Saat kita sholat sendirian nggak jadi imam, atau jadi imam kita tahu makmumnya anak kita atau bini kita, pasti redo deh. Anak sama bini kalau disuruh ikut kita sholatnya lama pasti redo. Ya kalau nggak redo kurangin belanjanya. Anak juga jangan kasih jajan, apa-apaan sholat buru-buru ya biar lamaan dikit. Nah, kita panjangin ruku boleh, panjangin sujud boleh, cuma lebih utama memanjangkan sujud dibanding memanjangkan ruku. Ruku dan sujud ada doa-doa atau ada bacaan yang memang diajarkan oleh Rasulullah. Doa yang umum dan sifatnya lebih ringan, subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi dalam ruku. Dalam sujud subhana rabbiyal a'la bihamdihi 3 kali. Nah, doa dalam ruku ini yang lebih panjang. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu raka'a wajhi wa mukhi wa 'azami wa bashari wa mastaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli sami Allahu liman hamidah. Segitu bacaannya waktu ruku. Boleh dipanjangkan karena memang sujud dan ruku ini rukun yang boleh dipanjangkan. Ruku lebih panjang lagi tadi. Kita udah baca, ruku lebih panjang lagi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali. Ditambah Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatika wa bi mu'afatika min uqubatik wa bi a'udzu bika minka la usitana an 'alaika anta kama atnaita. Allahumma ighfirli dhanbi diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa 'alaniyatahu wa sirrahu. Itu kita baca lebih panjang, kalau kita perhatikan lebih panjang dibanding ruku.
Maka memanjangkan sujud ini lebih utama dibanding memanjangkan ruku. Karena memang di antara waktu-waktu di mana seorang hamba dekat kepada Allah, di mana seorang hamba dekat kepada Tuhannya, itu adalah ketika sujud. Oleh karenanya sujud di situ baca yang banyak. Bahkan sujud minta permohonan kita di situ. Minta permohonan, terutama permohonan yang sifatnya akhirat, permohonan atau doa-doa ukhrawi, doa yang sifatnya ukhrawi seperti ampunan, cuma Allah yang bisa itu. Kemudian selain ampunan, selamat dunia, selamat akhirat, cuma Allah yang bisa memberikan itu. Kalau doa-doa yang sifatnya duniawi dan selain Allah juga bisa, jangan diucapkan dalam sholat, bisa membatalkan juga. Contoh doa yang memang duniawi sifatnya dan bisa dilakukan oleh selain Allah. Kira-kira Pak RT bisa nggak ngasih duit kita kasih duit saya misalnya 10 juta, bisa aja aja umpama doang teh 10 juta bisa. Nah dalam sholat kemudian saya minta, ya Allah berikan aku uang 10 juta, ini lagi butuh banget, bisa batal. Karena itu doa dunia, dan yang bisa melakukan itu bukan hanya Allah. Yang bisa melakukan itu selain Allah juga bisa. Maka itu seolah-olah doa kepada makhluk juga, maka bisa membatalkan sholat. Dalam sholat doa-doanya doa yang ukhrawi atau doa yang sifatnya akhirat seperti tadi, selamat, kemudian magfirah atau ampunan, kemudian minta dimaafkan atau diselamatkan dari fitnah dunia, dari fitnah kubur, itu semua doa-doa yang sifatnya ukhrawi. Jangan doa dunia. Yang paling aman ya doa tadi, doa yang memang dari Rasulullah, seperti a'udzu biridhoka min sakhatika, Allahumma a'udzubika minka ta'usitanan, itu emang diajari Rasulullah, pasti nggak batal itu, dan pasti doa ukhrawi. Karenanya lebih baik doa yang kita ucapkan dalam sholat adalah doa-doa yang memang dari Rasulullah. Kalau nggak bisa juga nggak bisa Ustaz, saya mah bisanya Rabbana atina fid dunya hasanah, nggak baca dah nggak apa-apa. Yang penting Al-Quran. Kalau Al-Quran udah pasti itu diperbolehkan. Niatnya jangan niat bacaan Al-Quran, tapi ini niat doa. Dalam sujud orang doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Quran bukan tuh? Quran. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Quran itu dibaca boleh nggak? Boleh, nggak membatalkan. Dan doanya itu, dan itu memang dari Al-Quran. Kalau dari Al-Quran apalagi, dari Al-Quran itu pasti memang diajarkan, memang dari Rasulullah, dan tentunya di Al-Quran juga terkandung, diperbolehkan. Tapi niatnya jangan niat baca Al-Quran, niat doa. Karena kalau niatnya membaca Al-Quran, itu kita waktunya sujud nggak boleh baca Al-Quran. Tapi Al-Quran itu boleh dibaca selesai Fatihah. Waladhdallin, amin, bismillahirrahmanirrahim. Di situ tempatnya baca Quran atau qiraah di situ. Saat sujud, kalau kita membaca ayat yang memang ada kandungan doa, niatkanlah membaca doa, jangan niat membaca Quran. Memanjangkan sujud ini lebih utama daripada memanjangkan ruku. Wa thaminuha, dan yang ke-8 maksudnya dari rukun-rukun salat, julusun bainahuma, duduk di antara dua sujud. Ayat sajdataini, maksudnya di antara dua sujud. Walau fi naflin 'alal mutamadi, meskipun dalam salat sunnah menurut kaul yang utama, meskipun dalam salat sunnah tetap hukumnya wajib duduk di antara dua sujud. Wa yajibu, dan wajib alla yaksida bi raf'ihi ghairahu, hendaklah seorang tidak bermaksud dengan berdiri atau mengangkat bangunnya orang dari sujud, tidak bermaksud gairahu, akan selain duduk. Falau rafa'a faza'an, jika bangun atau jika mengangkat seseorang faza'an karena kaget, min nahwi las'i'at robin, dari antupan kalajengking, a'ada as-sujuda, maka hendaklah mengembalikan i'adah as-sujuda, akan sujudnya. Wala yadurru, dan tidak apa-apa, tidak madarat idamatu wa yadayhi, membiarkan atau melanggengkan
meletakkan kedua tangan alal ardi di atas tanah ila sajdati tsaniyati hingga sujud yang kedua. Ittifaqan menurut mufakatnya ulama. Khilafan liman wahama fihi. Khilafan berbeda dengan orang wahama yang salah duga fihi di dalamnya. Rukun salat yang berikutnya ke-8 disebutkan di sini. Rukun salat yang ke-8 adalah duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud hukumnya wajib karena dia rukun meskipun dalam salat sunnah walau fi naflin alal mu'tamad. Kenapa musannif mengatakan di sini meskipun dalam salat sunnah alal mu'tamad, menurut kaul yang mu'tamad? Karena ada kaul yang ghair mu'tamad, ada pendapat yang tidak bisa dijadikan pegangan. Ini yang menganggap bahwa duduk di antara dua sujud ini bukan rukun. Andai ada orang sholat sujudnya 2 kali nggak pakai duduk, ya asal dia bangun dikit aja kemudian duduk lagi, itu dianggap sah menurut kaul yang ghair mu'tamad. Kita nggak boleh ikutin yang ini, kaul yang ghair mu'tamad. Dan itu pun hanya boleh dilakukan di sholat sunnah. Sholat sunnah sujudnya 2 kali tapi nggak pakai duduk. Menurut kaul yang ghair mu'tamad itu boleh. Kalau sholat wajib nggak boleh, tetap wajib duduk di antara sujud. Nah, sholat sunnah menurut kaul yang ghair mu'tamad boleh. Sama halnya dengan duduk di antara dua sujud. I'tidal Ustaz. I'tidal sholat tarawih menurut kaul yang ghair mu'tamad ya. Menurut kaul yang tidak mu'tamad itu tidak rukun. Asal sholatnya sholat sunnah. Tapi kalau sholat wajib tetap rukun. Ini menurut kaul yang ghair mu'tamad yang tidak bisa kita jadikan. Nah, karenanya pengarang di sini menyebutkan duduk di antara dua sujud meskipun dalam sholat sunnah menurut kaul yang mu'tamad. Karena ada kaul yang mengatakan dalam sholat sunnah duduk di antara dua sujud itu tidak wajib. Jadi gambarannya bagaimana? Gambarnya begini jadinya. Begini. Orang duduk. Nah, sama juga i'tidal. Sholatnya sholat qobliyah, dia sholat qobliyah. Sami Allahu liman hamidah. Allah salat sunnah. Sujud ini gimana sujud ini? Allah Akbar. Ada duduknya enggak? Enggak ada duduknya itu, belum duduk. Nah, menurut kaul yang ghair mu'tamad, menurut kaul yang tidak bisa kita jadikan pegangan ghair mu'tamad itu ada ulama sebagian yang membolehkan dalam sholat sunnah tidak duduk di atas sujud, tapi kalau dalam sholat wajib tetap hukumnya wajib. Dan menurut kaul yang mu'tamad, baik sholat sunnah meskipun sholat sunnah, maka duduk di antara dua sujud itu tetap fardu hukumnya. Kemudian di sini hendaklah seseorang tidak bermaksud selain duduk ketika dia bangun, ketika dia mengangkat kepalanya dari sujud, maka dia mengangkat kepala tidak boleh dengan niat lain. Harus niat duduk di antara dua sujud. Emang ada Ustaz orang sholat dia bangun bukan karena niat sujud? Ada contohnya di sini. Dia bangun kaget karena ada kalajengking, atau dia bangun kaget karena HP-nya bunyi. Astagfirullah, mantan gua. Berapa ini misalnya? Dia bangun lihat HP ditaruh sini sama dia. HP ditaruh sini sama dia, sengaja sama dia ini. Dia tahu ringtone-nya. Ringtone-nya itu sama dia ditandain gitu. Sujud begini. Pas ngelihat, nah begitu itu bunyi HP. Dia astagfirullah, di mantan itu. Lihat. Nah, ini bangunnya dia kan nih bangun kaget. Bangunnya bangun kaget, bukan bangun untuk duduk. Kalau seperti ini maka wajib pulang lagi duduk biasa. Kalem mantan. Allahu Akbar. Bangunnya harus bangun untuk duduk, harus bangun dengan niat duduk. Kalau ada orang sholat, niat bangunnya, niat dia bangun dari sujud karena kaget atau karena apapun itu, bukan untuk niatnya bukan untuk duduk, maka harus ulang sujud lagi. Nah, kemudian baru bangun untuk duduk. Ini pentingnya niat di sini.
Sama juga dalam seluruh gerakan sholat, hadirin. Seluruh gerakan sholat, turunnya seseorang misalnya dari i'tidal pada sujud harus niat buat sujud. Harus niat buat sujud. Artinya di sini nggak boleh ada niat lain lah. Kalau nggak ada niat, mutlak nggak ada niat turun-turun aja ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau ada niat lain, batal. Orang lagi Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi bil umasyidana syai'an. Udah rapi emang. Tapi imam belum tidak, imam belum sujud. Kebetulan HP dia mati. Matiin dulu. Nah, imam Allah Akbar sekalian nah. Nah, nggak sah. Karena dia turunnya yang barusan, ini turunnya niat matiin HP. Harus balik lagi begini, balik baru Allah. Karena niat, karena turunnya yang pertama itu turunnya untuk matiin HP. Nggak boleh niat selain untuk turun sujud, atau nggak boleh niat selain untuk duduk di antara dua sujud. Nah begitu juga posisi tangan, pembahasan ini. Posisi tangan ketika duduk di antara dua sujud, boleh dua, boleh yang seperti kita lakukan Allahu Akbar. Nah, yang disampaikan oleh Muslim tadi, wala yadurru idamatu qadil yad alal ardh. Tidak apa-apa seandainya seperti ini. Allahu Akbar. Dia nggak tasyahud, gini tangannya, boleh, diperbolehkan. Ini bandingannya dengan orang i'tidal. I'tidal itu ada yang dari ruku Sami'allahu liman hamidah, ada yang dari ruku Sami'allahu liman hamidah, diuraikan atau dilepaskan tangannya. Bentuk sujud, dari sujud maksud saya dari sujud Allahu Akbar begini, ini sama seperti bentuk orang i'tidal, tapi nggak begini. Ini boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa, diperbolehkan, tapi kurang cakep. Nah kalau kita mau cakep ya begini. Begitu juga saat kita i'tidal, kalau mau cakep Sami'allahu liman hamidah begini. Jadi posisi tangan benar-benar dilingkarkan atau benar-benar posisi tangan itu ada di tempat yang nggak terurai. Khawatir soalnya kalau terurai gerak-gerak atau dia asik sama batu cincinnya yang lain, maka adalah tempat-tempat yang memang busuk itu. Nah, itu yang wajib dalam duduk di antara dua sujud. Wala yutawwiluhu wala i'tidalan. Wala yutawwiluhu, dan tidak boleh seseorang memanjangkan duduk di antara dua sujud, wala i'tidalan, dan juga tidak boleh memanjangkan i'tidal, li'annahuma ghairu maqsudaini, karena sungguhnya duduk dan i'tidal tidak dimaksudkan lidataihima, untuk zat atau untuk bentuknya duduk dan i'tidal, bal syuri'a lil fasli, tetapi duduk dan i'tidal itu disyariatkan lil fasli, untuk memisah rukun atau memisah gerakan-gerakan dalam sholat. Fakana qasiraini, maka duduk dan i'tidal itu dua rukun qasir, dua rukun pendek. Fa in tawala ahadahuma, maka jika seorang memanjangkan ahadahuma, akan salah satu dari duduk dan i'tidal, fauqa dzikrihil masyru', di atas waktu zikir yang disyariatkan, fihi di dalam ahadihima, qadrul fatihati, seukuran Fatihah, fil i'tidali dalam i'tidal, au aqallas tasyahudi, atau paling sedikitnya tasyahud, fil julusi dalam duduk, amidan aliman, dia sengaja melakukan, aliman, dan dia tahu bahwa itu tidak boleh, itu hukumnya haram, batalat sholatuhu, batalat maka batal apa sholatuhu, sholatnya orang tersebut, sholatnya musalli. I'tidal yang sudah kita bahas kemarin, dan juga duduk yang sedang kita bahas, duduk di antara dua sujud, ini rukun qasir atau rukun pendek. Rukun pendek tidak boleh kita panjang-panjang dan berlama-lama di dalamnya. Rukun pendek hanya boleh dilakukan di dalamnya
sepanjang atau selama durasi bacaan yang memang diajarkan oleh Rasulullah. I'tidal bacaan yang diajarkan Rasulullah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa ma zida min syai'in ba'du ahla tsana'i wal majdi wa kulluna laka abdun abdul ma qalahu abdu la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta. Allahu akbar misalnya. Udah yang diajarkan Rasulullah sampai situ. Walaupun ada tambahan ahla tsana'i wal majdi wa kulluna laka wa kulluna lahu abdun abdul ma qalahul abdu, ada tambahan itu agak panjang memang, tapi itu enggak lebih panjang dibanding Fatihah atau pas seukuran Fatihah. Artinya i'tidal enggak boleh lebih panjang dari Fatihah gitu aja, enggak lebih panjang dari Fatihah. Kalau kita mau baca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du ahla tsana'i wal majdi wa kulluna lahu abdun abdul ma qalahul abdu la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta. Kalau kita mau baca sampai situ, itu seukuran Fatihah. Boleh enggak? Boleh. Karena memang ukurannya segitu yang diajarkan Rasulullah. Paling gampang ukurannya seukuran Fatihah. I'tidal paling panjang ya seukuran Fatihah. Lebih dari itu, baca doa yang barusan itu dibaca 3 kali sudah melebihi Fatihah, batal sholatnya. Kalau tahu, kalau udah ngaji sekarang nih dipanjang-panjangin, batal sholatnya. Begitu juga duduk di antara 2 sujud yang sedang kita bahas. Duduk di antara 2 sujud ini tidak boleh lebih panjang dari tasyahud minimalis. Jadi bukan cuma rumah doang yang minimalis, ada tasyahud minimal. Tasyahud minimal itu at-tahiyyatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Enggak diulang wa asyhadunya, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Segitu tuh, segitu. Itu namanya minimal tasyahud. Saya ulang, at-tahiyyatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Dah, itu segitu. Itu namanya tasyahud minimalis. Minimal tasyahud segitu panjangnya atau durasinya. Duduk di antara 2 sujud nggak boleh lebih panjang dari ini. Kalau lebih panjang dari ini dilakukan dengan sengaja dan tahu kalau itu tidak boleh atau haram, batal sholat kita. Nah sekarang kita udah pada tahu kalau nggak boleh dipanjangkan, dilama-lamain duduk, nggak boleh dilama-lamain i'tidal. Kita udah tahu, kita sengaja melakukan itu, batal. Lain hal kalau nggak sengaja karena kita lupa bengong, sholat sih bengong. Rabbi fili warhamni wajibuni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Mikirin apa aja, bengong aja di situ lama, lu astagfirullah lagi sholat ya, Allah Akbar, itu nggak batal. Tapi kalau sengaja, bukan nggak sengaja, dia sengaja, dia diem aja, dia juga baca bacaan semua, bacaan yang dihafal dibaca sengaja dan tahu kalau ini haram, batal sholatnya. Khusus untuk duduk dan i'tidal, tidak boleh dipanjang-panjang. Saya ulang lagi, i'tidal itu paling lama. I'tidal itu paling lama seukuran Fatihah. Duduk di antara 2 sujud paling lama seukuran minimal tasyahud tadi, nggak boleh lebih. Kecuali kalau ada syariat yang diajarkan seperti sholat tasbih. Sholat tasbih itu lebih dari Fatihah memang. Udah baca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wa la quwwata illa billah 10 kali. Itu lebih dari Fatihah. Boleh enggak? Boleh. Karena memang disyariatkan oleh Rasulullah dalam sholat tasbih seperti itu. Duduk di antara 2 sujud. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afini. Tambah subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billah 10 kali lagi. Itu lebih dari tasyahud minimal. Boleh enggak? Boleh. Karena memang yang diajarkan Rasulullah seperti itu. Kalau memang diajarkan oleh Rasulullah boleh panjang seperti dalam sholat tasbih, maka boleh. Atau contoh lain, dalam i'tidal terakhir sholat yang ada kunutnya, sholat subuh ada kunutnya,
atau sholat fardu biasa yang memang dibaca kunut nazilah, boleh nggak panjang? Boleh, karena ada kunutnya. Itu namanya i'tidal, dipanjangkan boleh dalam kondisi ketika ada i'tidal terakhir dan ada kunutnya, kunut nazilah. Kunut nazilah itu bisa panjang, bisa yang diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma hadina fiman hadait wa afid, tambah lagi dengan doa-doa lain, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa alihi al musyrikin, dan seterusnya. Doa kunut nazilah, mau baca hizib nasr, baca dah, apa-apa boleh tambahannya tuh kunut nazilah, daripada hancur. Yang pengen hancur Indonesia daripada hancur. Amin ya Pak? Amin. Ya amin, hancur. Yang mau pengen hancur Indonesia pokoknya hancur. Ya aminin aja pokoknya. Nah, kita baca dulu nazilah, panjang doanya boleh. Karena i'tidal di situ panjang, kenapa? Ada kunutnya. Ada kunutnya maka diperbolehkan. Tapi kalau tidak ada kunut, tidak disyariatkan seperti dalam sholat tasbih, maka i'tidal tidak boleh panjang-panjang. Duduk di antara dua sujud juga tidak boleh panjang-panjang. Musannif di sini mengatakan li'annahuma ghairu maqsudaini lidzataihima. Duduk dan i'tidal itu adalah gerakan yang tidak dimaksud untuk dirinya sendiri. Artinya begini hadirin, sholat itu secara garis besar bentuknya yang pokok itu kan cuma ada 4. Diri, habis diri apa? Ruku, terus i'tidal diri juga, bentuknya yang saya minta. Diri, ruku, terus sujud, duduk, udah. Pokok gerakan sholat itu 4. Diri, ruku, sujud, duduk. Nah, adapun tasyahud, kemudian i'tidal, itu pasti ngikutin pokok bentuk itu. Pokok gerakan sholat atau pokok bentuk sholat cuma 4. Berdiri, ruku, sujud, duduk, udah itu doang. Itu artinya pokok bentuk atau pokok gerakan dalam sholat. Bentuk gerakan dalam sholat ada 4. Nah, i'tidal ini dimaksudkan untuk memisah. Memisah antara apa? Memisah antara ruku dengan sujud. Begitu juga duduk di antara dua sujud. Ini untuk memisah antara sujud pertama dengan sujud kedua. Ini yang dimaksud bal syuri'a lil fasli fakana qasira ini. Kenapa dua rukun ini, i'tidal dan duduk, itu pendek? Karena memang i'tidal dan duduk ini disyariatkan, diwajibkan untuk memisah. Kalau duduk yang memisah di antara dua sujud, kalau i'tidal memisah antara ruku dengan sujud, supaya ada keterpisahan di situ. Disyariatkan untuk memisahkan tadi, memisahkan antara rukun-rukun yang pokok. Kalau nggak dipisah, ya kalau nggak dipisah, tidak diajarkan oleh Rasulullah, tidak dipisah, harus dipisah. Ini supaya terlihat bahwa bentuk sholat yang pokok ya cuma 4 itu: berdiri, ruku, sujud, duduk. Nah, adapun berdiri di sini ada berdiri yang lama, ada berdiri yang wajib sebentar, yaitu i'tidal karena buat memisah. Duduk juga begitu. Duduk ada yang lama dan ada duduk yang wajib sebentar atau pendek, karena memang maksudnya adalah memisah antara dua sujud. Ada satu pembahasan yang menjelaskan tentang kenapa kok ruku itu cuma 1 kali sedangkan sujud 2 kali. Ruku 1 kali ini karena berbeda dengan sujud. Sujud 2 kali karena dalam sujud itu dianjurkan atau diharapkan kita dalam sujud lebih rendah lagi, lebih tawadhu atau lebih tadarru lagi, kita merasa rendah mengharap pada Allah 2 kali. Makanya di situ penjelasan yang pertama seperti itu. Penjelasan yang kedua, kenapa ruku sekali kok sujud 2 kali? Karena sujud yang pertama itu kita dianjurkan dalam sujud, memang dianjurkan dalam sujud kita banyak berdoa, mohon. Nah, kemudian duduklah kita di situ.
Seolah-olah duduk di sini, duduk kita seolah-olah atau seakan-akan ini adalah duduk kita minta izin kepada Allah untuk sujud lagi. Kenapa kita sujud lagi? Alhamdulillah kita diizinkan doa pada sujud tadi. Maka sebagai bentuk syukur bahwa kita diizinkan dalam sujud pertama kita berdoa, maka kita sujud lagi, sujud yang kedua di sini. Selain sebagai bentuk ini bentuk syukur, sujud yang kedua ini juga sebagai bentuk satu terima kasih dan juga bentuk terima kasih kita kepada Allah yang membimbing kita dalam sujud pertama untuk berdoa, bahkan membimbing keseluruhan sholat kita. Baru setelah itu kita Allahu Akbar, dari sujud kedua kita bangun. Ini diantara penjelasan ulama kenapa kok sujud 2 kali tapi i'tidal cuma 1 kali. Karena itu tadi, karena sujud yang kedua itu sebagai bentuk terima kasih, syukur kita sudah bisa dibimbing berdoa pada sujud yang pertama, dan juga sebagai bentuk rasa syukur lagi yang lebih dalam di sujud yang kedua. Wa sunna fihi ayil julusi baina sajdataini, dan disunnahkan dalam duduk di antara 2 sujud. Wa fi tasyahhudi awwalin, dan dalam tasyahud awal. Wa jalsati istirahatin, dan dalam duduk istirahat. Wa kadza fi tasyahhudin akhirin, dan juga disunnahkan dalam tasyahud akhir. In ta'aqabahu sujudu sahwin, apabila mengiringi akan tasyahud akhir apa sujudu sahwin, sujud sahwi. Ini naibul fa'ilnya sunnah iftirashun, duduk iftirash bi ayyajlisa ala ka'bi yusrahu. Gambarannya seseorang duduk di atas mata kaki kirinya, bihaitsu yali dhahruha al-ardh, sekiranya punggung dari kaki, dari telapak maksudnya, punggung dari telapak kaki itu menempel atau mengiring-iringi al-ardh akan bumi. Wadi'an kafaihi, wadi'an akafaihi, meletakkan 2 telapak tangannya ala fakhidaihi, atas 2 pahanya. Qoriban min rukbataihi, dekat dari 2 lututnya. Bihaitsu tusamituhuma, sekiranya meratai atau mensejajari akan 2 lutut apa ruusul asabihi, ujung-ujung jarinya orang tadi. Nasyiran asabi'ahu, meluruskan asabi'ahu akan jari-jarinya. Gambarannya seperti ini. Disunnahkan dalam duduk di antara 2 sujud, duduk tasyahud awal, dan juga duduk istirahat, dan juga satu lagi duduk tasyahud akhir yang niat pengen atau yang pengen sujud sahwi, maka disunnahkan duduk iftirash. Duduk iftirash itu duduk tengah. Kita tahu sini, ini yang begini iftirash. Namanya iftirash. Iftirash itu bi'ayyaj'ala dhahraha, menjadikan punggung ini punggung kaki kiri nempel ke tanah seperti ini. Namanya iftirash. Duduk iftirash ini seperti ini. Yang bagus seperti ini. Ada yang begini enggak? Ya begini tapi kurang bagus. Ada enggak yang begini? Ini tapi ini begini. Boleh juga, tapi yang bagus seperti ini. Namanya iftirash. Menjadikan punggung kaki kiri sebagai alas, nempel langsung ke tempat sholat atau ke sejadah. Namanya iftirash. Duduk iftirash ini sunnah pada 4 tempat. Duduk di antara 2 sujud, namanya bentuknya nih iftirash, harus seperti ini. Sunnahnya harus iftirash. Kemudian duduk istirahat. Duduk istirahat itu duduk di rakaat selain yang ada tasyahud awalnya. Iftirash juga. Rakaat pertama maghrib, rakaat pertama semua sholat pokoknya. Kita Allahu Akbar. Allah, namanya duduk istirahat. Allahu Akbar. Iftirash juga. Duduk di antara duduk iftirash ini juga disunnahkan di tasyahud awal. Duduk iftirash, bentuk iftirash tadi pada tasyahud awal, pada duduk di antara 2 sujud, pada duduk istirahat. Satu lagi disunnahkan duduk iftirash seperti ini, jangan miring iftirash. Disunnahkan duduk iftirash
pada tasyahud akhir kalau memang pengen sujud sahwi. Kalau kita pengen sujud sahwi, lupa tadi kita nggak tasyahud awal salat isya, rakaat kedua bangun aja bangun. Rakaat kedua ketahuan dia nggak tasyahud awal, Allahu Akbar, baca Fatihah lagi. Lupa tadi nggak tasyahud awal. Ya udah lewat, biar aja itu lewat. Nggak tasyahud awal kan cuma sunnah abad, sunnah bukan rukun. Jadi bagaimana nanti tampil pakai sujud sahwi? Nah kalau kita mau tampil sebagai sujud sahwi, ini sujud terakhir kita nih. Allahu Akbar. Jangan miring. Kenapa? Karena kita pengen sujud sahwi. Jadi gimana nih? Duduk aja begini. Fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabr wa min adzabil dan seterusnya. Udah selesai mau juga. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru setelah 2 kali sujud sahwi baru kita duduk tawarruk namanya. Duduk iftirash yang lurus ini juga dianjurkan saat kita ingin sujud sahwi di tasyahud akhir. Pada saat tasyahud akhir kita mau sujud sahwi maka duduk begini aja. Supaya ingat, kalau miring aja tawarruk lupa lagi biasanya. Lupa lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lupa lagi ya. Maka dianjurkan duduknya iftirash. Imam juga demikian. Buat imam ini selain untuk dirinya supaya dia nggak lupa kalau pengen sujud sahwi, ini juga untuk makmumnya supaya makmumnya tahu bahwa di imam kok duduknya nggak miring. Oh, makmum paling nggak tahu. Oh iya, pengen sujud sahwi. Makmum bagaimana? Makmum ikut sujud sahwi, makmum harus ikut imam. Nggak boleh tidak ikut, harus ikut imam. Duduk iftirash. Nah, satu lagi di sini bentuknya, bentuk tangan. Bentuk duduk iftirash ini yang bagus tadi, duduk di antara 2 sujud atau duduk istirahat seperti ini. Meletakkan tangan kita di atas paha dan ujung jari kita ini dekat dengan dengkul. Jangan jauh begini dan juga jangan begini, tapi seperti ini pada duduk iftirash. Namanya wadi'an ala fakhidaihi, meletakkan di antara 2 paha kita, nasyiron asabi'ahu. Ini jarinya lurus menghadap kiblat semua. Jangan begini. Dan di sini juga jangan, di sini lurus. Dalam semua posisi sholat kita sebisa mungkin jari ini memang lurus karena memang sama-sama seolah-olah dia juga menghadap ke kiblat. Dada kita wajib menghadap kiblat. Waktu kita sujud atau rukuk, punggung kita menghadap kiblat. Jari kita saat duduk dan saat sujud begini. Jangan begini. Ada yang begini juga. Ya, boleh jadi sama. Terus apa aja? Begini, jarinya ke kiblat. Jangan dikepel. Kata malaikat, buset gue dikepelin. Ada, saya sering lihat itu orang mau bangun sujud tapi nggak dikepelin tangannya. Ya. Nah, kita nasyiron asyabi'ahu, jarinya itu kita luruskan dan menghadap kiblat. Qailan rabbighfirli warhamni wajburni ila akhirih. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.